mare, vamos. Halo sobat gabut yang budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya, seperti biasa. Kali ini Mimin sudah merangkum film yang berjudul The Transporter 2. Film ini merupakan lanjutan dari film pertamanya, yaitu The Transporter 1. Masih dengan pemeran yang sama, yaitu Frank Martin, yang diperankan oleh si botak kena siapa lagi kalau bukan Jason Statham. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Di awal film, diperlihatkan Frank yang berada di dalam mobil dan bersiap untuk menjalankan sebuah misinya. Namun, tiba-tiba seorang wanita datang, ia menodongkan senjata kepada Frank. Ternyata mereka adalah komplotan perampok. Saat mereka akan membawa mobil Frank, mereka pun tidak dapat menghidupkannya, karena mobil Frank dilengkapi dengan kode khusus. Mereka yang kesal langsung mencoba menghajar Frank. Namun Frank bukanlah tandingan mereka. Ternyata, misi Frank kali ini hanya menjemput seorang bocil yang baru pulang dari sekolahnya. Bocil itu bernama Jack, ia sudah tahu semua peraturan yang Frank buat ketika di dalam mobilnya. Terlihat, Jack sangat senang ketika diantar jemput oleh Frank. Mereka pun sampai di rumah Jack. Dan ternyata, Jack adalah anak dari seorang pejabat penting negara. Namun, orang tua Jack sering sekali bertengkar. Ibunya Jack bernama Audrey, sedangkan ayahnya bernama Jefferson. Kemudian, Audrey pun meminta bantuan kepada Frank untuk mengantarkan Jack ke rumah sakit gigi. Terlihat, Audrey sangat suka dan tertarik kepada Frank karena sifatnya yang baik hati. Di sisi lain, seorang penjahat yang bernama Gianni, ia sedang melakukan latihan. Kemudian, anak buah Gianni menunjukkan sebuah virus yang sangat mematikan dan juga obat penawarnya. Keesokan harinya, terlihat seorang wanita seksi yang bernama Lola dan dua pengawalnya. Ia memasuki rumah sakit. Mereka pun menembak mati semua karyawan di sana. Sementara itu, Jack dan Frank datang ke rumah sakit untuk memeriksakan gigi Jack. Saat Jack masuk ke ruangan dokter itu, ia merasakan bahwa ada yang tidak beres karena tingkah dan perilaku para dokter itu sangat aneh, tidak seperti dokter pada umumnya. Kemudian, seseorang menelpon Frank. Ternyata itu adalah inspektur yang baru pulang liburan dan akan pergi ke rumah Frank. Saat sedang menelpon, Frank melihat cairan seperti darah dari balik pintu. Frank pun segera memeriksa Jack. Dokter palsu itu akan menyuntikkan virus itu kepada Jack, namun aksi mereka kepergok oleh Frank. Frank meminta Jack untuk pergi dari tempat ini. Sementara itu, Frank menghajar si penjahat. Akhirnya, mereka pun berhasil pergi dari rumah sakit itu. Ternyata, mereka telah memasang sebuah bom di bawah mobilnya Frank. Kemudian, datang polisi yang akan menangkapnya. Namun polisi itu dihujani tembakan oleh Lola. Di sisi lain, orang tua Jack telah mempersiapkan sebuah pesta ulang tahunnya Jack. Saat sampai di rumah, tiba-tiba
Gianni menelpon Frank dan memberitahunya tentang bom yang telah anak buahnya pasang di mobilnya. Jika Frank ingin selamat, ia harus mengikuti semua perintahnya. Kemudian, Lola pun datang, ia menggunakan mobil polisi. Dan ia langsung masuk ke dalam mobil Frank. Karena Frank membawa Lola si buronan di mobilnya, sehingga para polisi pun mengejar mereka. Sementara itu, Audrey dan Jefferson, mereka sangat khawatir dengan Jack dan membuat mereka berdua bertengkar. Kemudian, seorang kepala polisi memberitahu mereka tentang identitas asli Frank Martin. Frank pun sampai di sebuah bengkel mobil, terlihat di sana sudah ada Gianni yang sedang menunggu mereka. Saat mereka turun dari mobil, tanpa banyak basa-basi lagi, Gianni pun langsung menelpon Jefferson, ayahnya Jack. Ia berkata bahwa jika mereka ingin Jack selamat, mereka harus memberikan uang tebusan sebanyak $5.000. Jika mereka tidak segera mengirim tebusan itu, maka Gianni akan membunuh anaknya. Gianni meminta Frank untuk pergi. Frank kemudian melihat sebuah bom di mobil. Bukan Frank Martin namanya jika tidak bisa lolos dari hal semacam itu. Frank kemudian menelpon Audrey. Ia meyakinkan Audrey bahwa ia bukanlah pelakunya. Frank berjanji bahwa ia akan membawa Jack kembali pulang ke rumah. Sementara itu, Inspektur Tarconi yang sedang berada di rumah Frank, ia tiba-tiba dikepung oleh polisi. Kemudian, Jack pun pergi ke rumah sakit lagi. Ia masuk ke ruangan keamanan. Di sana ia mengecek rekaman CCTV untuk mengetahui siapa identitas asli dari para penjahat itu, dan mencoba mencari beberapa petunjuk lainnya. Ia pun menemukan sebuah cairan aneh di kolong tempat tidur rumah sakit. Ternyata itu adalah virus yang akan disuntikan kepada Jack. Namun tiba-tiba, ada orang yang memergoki Frank dan memecahkan cairan itu. Kemudian, Frank pun menggantinya dengan obat lain. Di rumahnya Jeff, ia sedang mempersiapkan uang tebusan yang diminta oleh penjahat itu. Di sisi lain, inspektur sedang melakukan acara masak-masak dengan para polisi. Kemudian, Frank menelpon inspektur, ia meminta bantuannya untuk mencari data identitas tentang para penjahat itu. Dan terungkap fakta bahwa ia adalah seorang ahli biologi, ia pernah mengembangkan senjata biologis di laboratorium Serbia. Setelah mendapatkan informasi, Frank pun langsung OTW ke tempat tujuan. Mereka semua seakan tahu akan ada kedatangan Frank, mereka pun mempersiapkan senjatanya. Dan saat perang datang, ia langsung menembaki Frank. Dan akhirnya, Frank pun dapat menangkap congor si penjahat itu di dalam bis. Ia kemudian menanyakan tentang cairan yang ia temukan di rumah sakit itu dan menanyakan kemana mereka membawa Jack. Namun, ia tidak mau menjawabnya. Frank pun terpaksa menyuntikkan obat itu ke pahanya. Karena obat itu, si penjahat itu pun berlari untuk mendapatkan penawarnya. Kemudian, ia pun pergi mengikutinya. Sementara itu, di rumah orang tua Jack sangat khawatir dan panik, sehingga terjadi cekcok antara Audrey dengan Jeff. Tiba-tiba, seorang polisi itu berkata bahwa ia berhasil menemukan Jack dengan bantuan sebuah robot canggih. Audrey pun langsung pergi, ia turun dari mobil
dan membuka pintu mobil box itu. Terlihat Jack di dalam mobil itu dengan keadaan baik-baik saja. Namun ternyata, Gianni telah menyuntikkan virus itu, sehingga virus itu akan menyebar ke semua orang yang ada di sana. Karena virus ini akan mudah menyebar melalui udara. Frank pun akhirnya sampai di markas penjahat itu. Betapa terkejutnya Frank, karena ia melihat orang-orang yang terkena efek berbahaya dari cairan aneh itu. Namun, penjahat itu mengetahui kedatangan Frank. Di sisi lain, penjahat itu meminta obat penawar itu kepada ilmuwan yang ada di sana. Ternyata hanya tersisa 2 penawar lagi. Kemudian, Pran pun datang. Salah satu ilmuwan itu berkata bahwa Jack telah disuntikan oleh virus itu dan waktunya tidak banyak lagi. Ilmuwan pun melempar penawar itu keluar jendela. Frank pun mencoba menangkapnya, namun sayang satu penawar itu pecah. Ia pun berlari untuk mengamankan penawar yang satunya lagi. Frank pun berhasil mendapatkannya, walaupun hampir terlindas oleh truk. Di sisi lain, Jack mulai mengalami gejala-gejala demam, begitu juga dengan Audrey dan Jeff. Namun, Jeff harus pergi untuk menghadiri sebuah konferensi besar. Saat Jeff pergi, Frank menyelinap masuk ke dalam dan akan menyuntikkan penawar itu kepada Jack. Setelah menyuntikkan penawar itu, Frank akan pergi lagi untuk menangkap pelaku dalang dari semua ini, dan membawa lebih banyak penawar untuk banyak orang. Namun, saat ia akan pergi, polisi yang berada di rumah Audrey berusaha untuk menangkap Frank. Saat akan melaksanakan konferensi, Jeff mulai menunjukkan gejala-gejala. Dan secara tidak langsung virus berbahaya itu menyebar kepada orang yang ada di dekatnya. Karena lemas ia pun pingsan. Frank menelpon inspektur untuk membantunya menemukan di mana tempat si penjahat itu berada. Di sisi lain, Gianni menyuntikkan penawar itu di tubuhnya karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ia berniat untuk menjual penawar itu dengan harga fantastis. Frank mengantongi identitas penjahat itu. Ia pun segera OTW ke tempat penjahat itu dan menghajar semua anak buah penjahat itu. Akhirnya, Frank pun menemukan si ketua penjahat itu. Frank sangat ingin membunuh si Gianni, namun ia tidak bisa sembarangan untuk menembaknya karena satu-satu penawar itu ada di dalam tubuh Gianni. Jika ia menembaknya, tak ada harapan untuk mendapatkan penawar itu. Lola pun mencoba menghalangi si Frank. Namun seperti biasa Frank bukanlah tandingannya. Ternyata, si Gianni itu kabur menggunakan helikopter pribadinya. Frank pun tak tinggal diam, ia pun menggunakan mobil berusaha mengejarnya. Setelah sampai di bandara, Gianni pun segera menaiki pesawat pribadinya untuk kabur ke tempat lain. Frank pun terus berusaha mengejar Gianni. Saat sedang bersantai di pesawatnya, ia dikejutkan dengan kedatangan Frank yang sudah ada di dalam pesawatnya. Namun, pilotnya terkena tembakan sehingga membuat pesawat mereka oleng. Pesawat pun akan jatuh ke dalam laut. Dan pada akhirnya, Frank pun berhasil menangkap Gianni. Film diakhiri dengan memperlihatkan Audrey dan Jeff yang sedang melakukan sebuah pemulihan di rumah sakit.
Dan film pun selesai.